وبركاته. الله أكبر 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 الله أكبر. الحمد لله الذي هدى الناس الصراط المستقيم وفدى إبراهيم بذبح عظيم وفضلنا على الثواب العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله الرحمن الرحيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب المقام العظيم. اللهم صل وسلم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المحبوبين ومن اتبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيث ما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para pimpinan Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Agung, dan para pegawai, para jamaah salat Idul Adha di Masjid Baitul Adli yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang begitu banyak. Hingga pagi ini kita masih diberikan kemudahan, masih dijaga iman dan Islam kita, hingga kita dapat menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya para sahabat, yaitu melaksanakan salat Idul Adha di hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari yang dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana hari ini adalah salah satu atau puncak daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal fajri walayalin ashrin, demi waktu fajar dan demi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Allah tidak bersumpah demi waktu, melainkan waktu tersebut istimewa. Waktu fajar istimewa dan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah juga istimewa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, beliau pernah bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu shalih fiha ahabbu ila Allah min al-ayyamil ashri." Tidak ada hari-hari yang mana amal saleh lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan hari ini kita berada di hari yang terakhir dan merupakan puncak dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yaitu hari raya Idul Adha. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Ibadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih baik daripada jihad di jalan Allah. Qala walal jihadu fi sabilillah, bahkan tidak bisa dikalahkan oleh jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Illa ay yakhruja ahadukum bi nafsihi wa malihi, kecuali ada yang keluar berjihad dengan dirinya dan hartanya, walam ya'ud syai'un min dzalik, dan tidak ada satupun dari dirinya dia gugur di medan perang dan juga hartanya habis, baru bisa menandingi ibadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Apa keistimewaan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Waktu diistimewakan karena ada sejarahnya, dan juga waktu istimewa karena banyak ibadah yang dianjurkan. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah kita dianjurkan banyak sekali. Yang pertama adalah kita memperbanyak takbir,
fa'akfiru fihi at-takbir wat-tasbih wat-tahlil wat-tahmid, kata Rasulullah. Perbanyaklah takbir, perbanyaklah tasbih, tahmid dan juga tahlil. Yaitu yang kita ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Itu sudah dianjurkan sejak tanggal 1 Dzulhijjah, bukan sejak semalam saja, tapi sejak tanggal 1 Dzulhijjah. Nanti kita akan kumandangkan sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Ada 13 hari kita bertakbiran di dalam Islam di saat Idul Adha. Makanya ulama mengatakan bahwa Idul Adha adalah hari raya terbesar dalam Islam, lebih besar daripada Idul Fitri. Karena kalau Idul Fitri kita bertakbiran hanya 1 malam, dari sejak maghrib sampai salat hari raya Idul Fitri. Tapi kalau Idul Adha dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah kita bertakbiran. Yang kedua yang dianjurkan adalah memperbanyak puasa. Terutama bulan ini adalah bulan Dzulhijjah, di mana bulan Dzulhijjah adalah salah satu dari 4 bulan haram yang Allah sebutkan keutamaannya di dalam Al-Quran. Nabi kita Muhammad SAW sampai berulang-ulang beliau menganjurkan untuk puasa di bulan haram. Sum al-ashhurul hurum, sum al-ashhurul hurum, sum al-ashhurul hurum, kata Rasulullah. Puasalah di bulan haram, puasalah di bulan haram, puasalah di bulan haram. Apa yang dimaksud dengan bulan haram? Bulan yang dimuliakan di dalam Islam. Ada 4 bulan. Pertama bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Yang ketiga adalah bulan Muharram, dan yang keempat adalah bulan Rajab. Dan kita masih berada di bulan Dzulhijjah. Dari tanggal 1 sampai akhir Dzulhijjah kita dianjurkan memperbanyak puasa kecuali 4 hari, yaitu hari ini Idul Adha, dan 3 hari setelah ini yaitu hari-hari tasyrik. Yang ketiga, kita dianjurkan juga adalah beribadah haji dan umrah bagi yang diberikan kesanggupan untuk datang ke sana. Dan yang keempat adalah tentu saja beribadah kurban. Ini 2 ibadah ini adalah ibadah spesial, cuman ada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dan tidak ada di bulan yang lain, dan tidak ada di hari yang lain kecuali di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ibadah haji dan ibadah kurban adalah kita meneladani daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibadah haji adalah keteladanan kita kepada Nabi Ibrahim, karena ini ada seruan pertama yang dikumandangkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an menceritakan tentang Nabi Ibrahim, muadzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tuna min kulli fajjin amik. Serukan wahai Ibrahim kepada manusia agar mereka datang ke Baitullah, berziarah ke Baitullah, maka pasti mereka akan datang. Pasti mereka akan datang, kata Allah Subhanahu wa taala, baik itu mengendarai kendaraan ataupun berjalan kaki dari penjuru yang jauh. Dan itu subhanallah seruan Nabi Ibrahim yang menjadikan umat manusia, bahkan umat Islam secara khusus, itu berbondong-bondong dari sejak Maroko sampai ke Merauke. Mereka berbondong-bondong untuk datang ke Mekah, sampai membludak, sampai kita ngantri sampai 20 tahun. Kenapa? Karena seruan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah mengatakan ya'tina min kulli fajjin amik, mereka pasti datang. Mereka pasti datang dari penjuru yang jauh, ala kulli dhamirin, baik mengendarai kendaraan ataupun mereka berjalan kaki. Subhanallah, seruan Nabi Ibrahim yang saat itu belum ada medsos, yang saat itu belum ada media apapun yang kita bisa mendengar ucapannya, tapi disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kalau kita menyerukan sesuatu, ente jangan berharap itu akan sampai kepada manusia kalau Allah tidak menyampaikannya. Kalau Allah mau menyampaikannya, jangankan didengar, jangankan enggak didengar oleh manusia, jangankan didengar, yang enggak didengar pun akan didengar oleh manusia. Wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik, mereka akan datang dari penjuru yang jauh, baik itu mengendarai kendaraan ataupun berjalan kaki. Nabi Ibrahim alaihissalam terkenal sebagai bapaknya para nabi, disebut dengan Abul Anbiya. Kenapa? Karena beliau menurunkan 2 nabi. Pertama, Nabi Ishak adalah keturunan Bani Israel. Yang kedua adalah yaitu Ismail yang menurunkan Nabi Muhammad SAW. Ini Nabi Ibrahim adalah simbol dari para nabi. Beliau adalah para nabi yang Allah Subhanahu wa taala banyak sekali syariatkan kepadanya syariat-syariat yang mana itu terus disyariatkan kepada umat-umat setelahnya. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau saat
sudah tua, beliau tidak mempunyai anak. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahilah aku anak yang saleh. Dan setelah dia berdoa, Allah kabulkan doanya. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Kami pun akan memberikan kabar gembira kepadanya dengan anak yang patuh kepadanya. Dan ini anak setelah lahir, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk membawanya bersama ibunya ke padang pasir yang tandus, yaitu kota Mekah. Setelah dibawa ke kota Mekah, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Ibrahim, Ibrahim, tinggalkan anakmu dan istrimu di situ. Di saat Nabi Ibrahim mau meninggalkan mereka, Nabi Ibrahim tentu saja berat. Kenapa? Meninggalkan orang yang terkasih, meninggalkan istrinya, meninggalkan anaknya yang masih bayi saat itu. Tapi karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala, itu pun dia laksanakan. Dan Siti Hajar, istrinya Ibrahim, hanya bertanya kepada Nabi Ibrahim, Allahu amaraka bihadza? Apakah ini perintah Allah Subhanahu wa taala? Qala na'am, iya, ini perintah Allah. Siti Hajar tidak bertanya apa-apa lagi. Kenapa? Kalau perintah Allah Subhanahu wa taala, berarti Allah sudah siapkan segalanya. Karena semua manusia, semua makhluk Allah, Allah yang akan memberikan rezeki kepadanya. Nabi Ibrahim alaihissalam lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali terkait dengan doa-doa tentang anak, doa-doa tentang keluarga, itu datangnya dari Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya di padang pasir yang tandus. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku tinggalkan anak istriku di padang yang tandus, yang tidak ada tumbuh-tumbuhan sama sekali, di dekat rumahmu Al-Muharram, yaitu Masjidil Haram dan Ka'bah Al-Musyarrafah. Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah, jadikan mereka selalu mendirikan salat. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, jadikan mereka selalu dicintai oleh manusia. Warzuqhum minas tsamarat, dan berikan rezeki kepada mereka dengan buah-buahan, dengan makanan. La'allahum yashkurun, agar mereka selalu bersyukur. Setelah Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya Nabi Ismail di padang pasir yang tandus di kota Mekah, lalu Nabi Ibrahim pun pulang kembali kepada istrinya Siti Sarah. Setelah beberapa masa setelah itu, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur madza tara. Nabi Ibrahim pun kembali ke padang pasir yang mana dia tinggalkan istri dan anaknya. Setelah anaknya sudah mulai masuk usia belia, sudah masuk usia di mana dia sudah mulai besar, umur sekitar 9 tahun, Nabi Ibrahim pun datang kepada anaknya dan mengatakan, ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku tersayang, aku melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu, bagaimana pendapatmu? Mimpinya para nabi adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak sekali mendapatkan wahyu dari mimpi beliau. Pertama kali wahyu yang datang kepada Rasulullah, awwalu ma budi'a bihil wahyu ar-ru'ya salihah, adalah mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Nabi Ibrahim, saat melihat sesuatu di dalam mimpinya, itu tidak lain adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku tersayang, aku melihat di dalam mimpiku aku menyembelihmu. Apa yang dikatakan oleh anaknya? Anaknya langsung mengatakan, ya abati fa'al ma tu'mar satajuduni insyaallah minas sabirin. Anaknya tidak sama sekali menolak. Kenapa? Karena dia tahu itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengatakan, ya abati, wahai ayahku tersayang. Ini menunjukkan bukti seorang anak yang saleh. Apapun yang Allah perintahkan, aku lebih memilih Allah Subhanahu wa taala walaupun nyawa jadi taruhannya. Dan dia mengatakan, ya abati, wahai ayahku tersayang, if'al ma tu'mar, lakukan apa yang kau diperintahkan. Satajiduni insyaallah minas sabirin, engkau dapati aku pasti menjadi orang yang sabar. Kenapa? Karena sabar itulah yang harus dilakukan oleh seorang yang muslim. Sabar itulah yang menjadi tebusan kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Orang muslim tidak akan masuk surga tanpa dia diuji kesabarannya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, salamun alaikum bima sabartum. Nanti malaikat akan menyambut ahli surga dan mengatakan, salamun alaikum, salam sejahtera atas kalian wahai manusia, bima sabartum. Inilah balasan
dari kesabaran kalian. Kita harus sabar dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sabar dalam meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk juga kita harus sabar dalam menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim pun melaksanakan perintah Allah, dan dia melaksanakan apa yang dia lihat dalam mimpinya, yang dia yakini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, tatkala Nabi Ismail sudah dibaringkan dan untuk disembelih oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ismail sudah dibaringkan dan mau disembelih oleh Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan bidzibhin azim. Wa fadainahu bidzibhin azim. Allah ganti dengan seekor kambing yang besar. Dari cerita ini kita bisa ambil kesimpulan yang pertama adalah bahwa ibadah kurban adalah kita mengorbankan sesuatu yang kita cintai untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cerita Nabi Ibrahim tidak perlu diikuti, tapi itu membuktikan bahwa tidak ada yang berharga dalam hidup kita kalau Allah yang perintahkan. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berkurban. Ibadah kurban bukan hanya sejak Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi ibadah kurban sejak Nabi Adam alaihissalam. Ini termasuk ibadah tertua dalam sejarah manusia. Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam Al-Qur'an, "Watlu 'alaihim naba'a ibnai Adam bil haqq idz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar." Ceritakan wahai Muhammad tentang dua anak Adam, Qabil dan Habil. Tatkala mereka berdua berkurban, Allah terima kurban salah satu, sementara yang lainnya tidak diterima. Kurban Habil diterima, kurban Qabil tidak diterima. Allah Subhanahu wa taala, "Qala la aqtulannak." Qabil yang iri karena Habil diterima kurbannya mengatakan, la aqtulannak, aku akan bunuh engkau. Itulah pembunuhan terjadi yang pertama kali dalam sejarah manusia karena iri, salah satu kurban diterima yang lain tidak diterima. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Habil yang diterima kurbannya mengatakan, Allah hanya menerima kurban dari orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Qabil dan Habil tahu kurbannya diterima atau tidak diterima? Karena dulu dalam sejarah kurban, sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa, kurban tidak dimakan. Tapi kurban membuktikan seorang dekat dengan Allah, dia sembelihkan kambing lalu dibiarkan. Setelah itu Allah akan utus api yang akan menyambar kurban yang diterima. Makanya Bani Israel, setiap ada yang mengaku Nabi, mereka tidak akan beriman kecuali dia sudah berkurban dulu dan terbukti kurbannya disantap sama api. Innallaha ahida ilaina alla nu'mina li rasulin hatta ya'tiyana biqurbanin ta'kuluhun nar. Kata Bani Israel, Allah sudah janji sama kami tidak perlu beriman dengan rasul siapapun sampai dia berkurban dan kurbannya disantap api. Tapi di umat Nabi Muhammad SAW, kurban boleh dimakan. Kurban adalah persembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mempersembahkan sesuatu yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Sejak pertama kali disyariatkan kurban di tahun kedua Hijriah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu berkurban. Salah kalau ada yang beranggapan bahwa kita cuma satu kali seumur hidup berkurban, tapi setiap tahun kita dianjurkan untuk berkurban. Karena perintah berkurban itu ada dalam Al-Qur'an dan dianjurkan setiap tahun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Sungguh kami sudah berikan kepadamu nikmat yang banyak, kata Allah. Maka salatlah ikhlas untuk Tuhanmu dan sembelihlah kurban. Yang perlu kita ambil pelajaran dari ayat ini bahwa kurban diperintahkan. Dan kurban adalah syariatnya para nabi sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah selalu berkurban. Bahkan menjelang wafat beliau, Rasulullah berkurban dengan 100 unta yang dibeli oleh Ali di Yaman, lalu dibawa ke kota Mekah dan disembelih sendiri oleh Rasulullah SAW sebanyak 60 unta. Dan Nabi kita Muhammad SAW setiap kali berkurban selalu menyembelih sendiri, sebagaimana diceritakan di dalam hadis, dhaha Rasulullah bikabshaini amlahaini aqranaini saminaini thaminaini dzabahahuma biyadi wa qala bismillahi Allahu akbar. Nabi berkurban dengan dua kambing yang bagus, yang gemuk, yang mahal, yang bersih kulitnya, bertanduk, dan beliau sembelih dengan tangan beliau sendiri dan mengatakan bismillahi Allahu akbar, Allahumma taqabbal, ya Allah terimalah ini kurban dari Muhammad dan keluarga Muhammad. Yang satu lagi, Allahumma taqabbal hadza min Muhammad, ya Allah terimalah ini kurban dari Muhammad dan umat Muhammad. Ini menunjukkan bahwa ibadah kurban ibadah yang dianjurkan.
bukan sekali Rasulullah kurban, tapi setiap tahun Rasulullah berkurban sejak pertama kali disyariatkan tahun kedua Hijriah. Apa keutamaan atau fadilah yang didapatkan oleh yang berkurban? Yang pertama adalah meneladani para nabi dan juga meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meneladani Rasulullah itu adalah pahala yang besar karena kita dianjurkan untuk mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah adalah teladan yang baik untuk kalian. Yang kedua adalah setiap bulunya Allah catat satu kebaikan. Fi kulli sya'ratin hasanah. Setiap bulunya Allah catat satu kebaikan. Yang ketiga adalah dosa orang yang berkurban diampuni Allah Subhanahu wa taala sebelum darahnya netes ke tanah. Wa inna dam la yaqa' min Allah bimakanin qabla an yaqa' 'alal ard. Allah sudah ampuni dosanya sebelum darahnya netes ke tanah. Yang ketiga adalah nanti di hari kiamat Allah akan hadirkan kurban kita dan akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, innaha la ta'ti yaumal qiyamah biquruniha wa asy'ariha wa adlafiha. Di hari kiamat nanti akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kurban kita dengan tanduknya, dengan bulunya, dengan kulitnya, dengan semua yang ada di kurban tersebut dan bersaksi kepada Allah, ya Allah, dia orang yang dekat denganmu dan dia bertakwa kepadamu. Nanti di hari kiamat kita akan ditanya, mana bukti kau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Lalu datanglah 100 kambing, lalu datanglah 100 sapi, lalu datanglah 100 onta. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sudah terbukti termasuk orang yang bertakwa kepada Allah, makamnya paling tinggi, tapi beliau selalu berkurban. Bahkan menjelang wafatnya Rasul, 3 bulan sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah berkurban dengan 100 unta. Bagaimana dengan kita yang berlumuran dosa, yang belum tahu di mana tempat kita, apakah tempat kita di surga ataukah di neraka? Maka kita butuh bukti, kita membuktikan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban berasal dari kata qaruba yaqrubu qurbatan, artinya dekat. Hanya orang yang dekat dengan Allah yang mau berkurban. Hanya orang yang dekat dengan Allah yang mau berkurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah dagingnya, tidak akan sampai kepada Allah darahnya. Yang sampai kepada Allah adalah bukti ketakwaan kalian, yang mana kalian melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami sudah berikan kepadamu nikmat yang banyak. Fasalli, salatlah ikhlas untuk Tuhanmu. Fasalli li rabbika wanhar, dan sembelihlah kurban. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh al-wadhihi burhanuh al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون بقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين وأن تابعهم وأتباع تابعهم إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين
واهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في كل زمان ومكان. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم دمر اليهود وإسرائيل. Allahumma ya Allah, pada pagi hari ini kami datang ke sini untuk melaksanakan perintah-Mu, untuk melaksanakan salat Idul Adha ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah. Jika kami sudah zalim kepada diri kami ya Allah, maka ampuni dosa kami ya Allah. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kami kecuali Engkau ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jika ada di antara kami yang menderita kesusahan, Engkau bebaskan dari kesusahan ya Allah. Jika ada di antara kami yang berdosa, Engkau ampuni dosanya ya Allah. Jika ada di antara kami yang sakit, Kau sembuhkan dari penyakitnya ya Allah. Jika ada di antara kami yang menderita hutang, Kau lunaskan hutangnya ya Allah. Jika ada di antara kami yang memiliki kebutuhan yang ada manfaat untuk dunia dan akhiratnya, Engkau mudahkan dia mendapatkan kebutuhannya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak yang saleh dan salihah ya Allah. Kumpulkan kami dan keluarga kami dan saudara-saudara kami, teman-teman kami di surga-Mu ya Allah. Jadikan kami ahli surga-Mu ya Allah. Ya Allah, terimalah salat kami, terimalah puasa kami, terimalah salat Idul Adha kami, terimalah kurban kami, terimalah puasa kami ya Allah. Terimalah seluruh amal baik kami ya Allah. Tutupi kekurangannya ya Allah, sempurnakan kekurangannya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak yang saleh dan salehah, yang taat kepadamu, berbakti kepada orang tua ya Allah. Jadikan kami dikumpulkan di surga-Mu ya Allah. Terimalah amal ibadah kami ya Allah. Tuntunlah kami selalu ya Allah, agar kami bisa melaksanakan perintah-Mu dan menjauhi larangan-Mu, dan sabar terhadap ujian-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bi thalath wa yanhaakum an thalath. يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.